Salam semuanya, apa kabar? Luar biasa, tapi bukan biasa di luar. Mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 6 ayat 33. Ya, Roma pasal 6 ayat yang ketiga, ayat yang ke-20, ayat yang ke-13, ya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa. Coba perhatikan, jangan sampai kita menyerahkan. Ini dilarang betul, ya. Untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudaraku dikasihi Tuhan, hidup kita jangan sampai kita menyerahkan apa? Tadi dikatakan senjata apa? Apa? Hah? Sebagai senjata kelaliman. Senjata kelaliman di sini saudaraku dikasih oleh Tuhan. Saya lihat dari bahasa aslinya, artinya jangan sampai kita menyerahkan tubuh kita ini sebagai alat kekejaman. Ya. Sekali lagi ya, jangan sampai kita menyerahkan tubuh kita sebagai alat kekejaman. Tetapi kata firman Tuhan, dia mengingatkan kepada kita supaya kita menyerahkan hidup kita. Coba lihat ya kalimat yang terakhir, yaitu menjadi apa saudaraku? Menjadi senjata-senjata kebenaran. Baik pikiran kita, baik hati kita, baik mulut kita, baik tangan kita, bahkan kaki kita, jangan sampai kita serahkan kepada senjata kekejaman. Tetapi kita harus menyerahkannya menjadi senjata-senjata kebenaran. Makanya hari ini saya memberikan tema khotbah saya ini, hidup sebagai alat kebenaran. Kebenarannya, amin. Katakan bersama dengan saya, hidup sebagai alat kebenarannya. Sekali lagi masih kurang mantap. Hidup sebagai alat kebenarannya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, alat, ya, ketika suatu tempat dipasang alat supaya suara di gedung itu tidak melebar kemana-mana. Bagaimana caranya? Harus dipergunakan alat itu. Sehingga kalau kita masuk ke audionya saudaraku, atau ke dalam ruangan itu, ruangannya sangat bagus dan suaranya juga sangat bagus. Kenapa? Ada alat yang bagus yang ditempatkan di sana. Nah, begitu juga sebenarnya kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Harus hidup kita ini sebagai alat kebenaran. Mau ditempatkan di mana, mau ditempatkan di tengah-tengah orang jahat, mau ditempatkan di tempat-tempat orang yang tidak mengenal Tuhan, mau ditempatkan di tengah-tengah orang yang menghujat nama Yesus, mau ditempatkan di tengah orang-orang yang menghina nama Yesus, kita tetap menjadi alat kebenarannya di sana. Amin. Tetapi yang salahnya sekarang, banyak anak Tuhan tidak menjadi alat kebenaran Tuhan. Justru menjadi provokator. Justru menjadi apa saudaraku? Tukang apa? 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 Kenapa ketakutan? Hah? Udah tukang gosip saudaraku. Dia yang paling benar. Tetapi Tuhan mau merindukan kita hari ini supaya kita menjadi alat kebenarannya. Amin. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita saudaraku dikasih Tuhan, klik pendahuluan saya ya. Dalam dunia ini seringkali dipenuhi dengan kebingungan moral dan kebohongan. Kita sebagai orang percaya dipanggil untuk menjadi saluran di mana kebenaran Tuhan dapat tercermin. Kita adalah alat baginya untuk menyatakan kebenarannya di dunia ini. Katakan bersama dengan saya menjadi alat kebenarannya.
Siap menjadi alat kebenarannya. Sakit loh kalau menjadi alat kebenarannya. Menjadi alat kebenarannya kalau kita dihina orang, mau balas atau tidak? Masih mikir kan? Mikir juga dua Pak Pendeta Ger, saya kan punya dua mata. Saya kan punya mulut juga. Saya kan punya tangan juga. Saya juga punya kaki. Saya juga bisa nulis di mana-mana. Kenapa? Karena dia hina saya di medsos. Saya mau katakan itu bukan menjadi alat kebenarannya. Amin. Itu bukan menjadi alat kebenarannya. Oh, saya juga bisa membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya mau katakan itu bukan alat kebenarannya. Ya. Mungkin kita berkata, saya juga bisa menghujat orang. Saya mau katakan bukan itu juga menjadi alat kebenarannya. Menjadi alat kebenarannya dalam segala hal. Baik dalam karir sebagai anak Tuhan, baik dalam berbisnis sebagai anak Tuhan, bahkan dalam pergaulan sehari-hari sebagai anak Tuhan. Harus kita menjadi alat kebenarannya. Memang dunia sangat sulit untuk menerima hal ini, saudara dikasih oleh Tuhan. Kenapa? Kalau kita menjadi alat kebenarannya, banyak orang yang tidak senang. Bahkan bisa, saudara dikasih Tuhan, bisa juga terjadi hal yang tidak inginkan terjadi kepada kita. Kenapa? Karena kita menjadi alat kebenarannya. Banyak orang yang tidak senang tentang kebenaran. Tetapi saya mau ingatkan hari ini, saya mau ingatkan hari ini, kebenaran itu akan tetap ada sampai dunia ini berakhir. Amin. Walaupun banyak orang tidak senang itu, sampaikan aja kebenaran. Ketika Yesus juga, saudaraku dikasihi Tuhan, dia berdiri, dia benar. Dia sudah banyak orang yang tahu dia melakukan mujizat. Dia membagikan orang mati, yang lumpuh bisa berjalan. Banyak orang yang tidak senang. Kenapa? Karena dia berada di jalur yang benar. Apakah kita siap kalau terjadi begitu? Mungkin masih mikir kan? Duh, sakit Pak Pendeta, saya tidak bisa. Saya sakit kalau begitu. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, pasti Tuhan bela kita kalau kita menjadi alat kebenarannya. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, klik, apa yang perlu kita lakukan sebagai alat kebenarannya? Ada hal-hal yang perlu kita kerjakan. Yang pertama, mengenal kebenaran yang sudah Yesus ajarkan. Kita harus mengenal kebenaran itu. Apa yang Yesus sudah ajarkan kepada kita. Apa Yesus ajarkan kepada kita? Yaitu kasihilah sesamamu manusia. Yang Yesus ajarkan kepada kita, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka. Ya ampun Tuhan, tahu nggak apa Yesus ajarkan kepada kita? Hah? Bersukacitalah senantiasa, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Itu yang Yesus ajarkan. Yesus tidak pernah mengajarkan hal-hal yang negatif. Yesus selalu mengajarkan adalah kebenaran yang sejati. Makanya Yesus berkata, Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sangat jelas di sini Yesus menyatakan kebenaran itu. Apakah perlu kita tolak? Oh, berarti kalau begitu di luar Yesus bisa masuk surga? Sorry. Karena ada sekarang orang berpendapat begitu. Tidak bisa. Kenapa? Kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus. Makanya mengenal kebenarannya sudah Yesus ajarkan. Harus kita kenal. Makanya banyak orang percaya yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kenapa banyak dia tinggalkan Yesus? Kenapa? Karena dia belum mengenal betul itu kebenaran yang hakiki di dalam Yesus Kristus. Makanya saya mau ingatkan kepada kita hari ini, kenal Yesus itu secara hakiki. Saya percaya saudara tidak pernah akan goyah. Baik dalam berumah tangga,
dalam melakukan bisnis, kalau dia seorang anak muda, kalau dia sudah mengerti kebenaran yang hakiki di dalam Yesus, saya percaya dia tidak pernah akan tinggalkan Yesus. Enggak ada amin. Nah, kita akan baca beberapa ayat, saudaraku yang kasih Tuhan. Nah, mengenal kebenaran yang sudah disampaikan, yaitu kebenaran sebagai karakter Allah. Katakan bersama dengan saya, kebenaran sebagai karakter Allah. Kita akan baca Mazmur 31 ayat 5. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkaulah tempat perlindunganku. Katakan bersama dengan saya, tempat perlindungan saya. Ya. Kalau kita sudah mengenal tentang kebenaran itu, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, saya sangat percaya kita akan semakin hari memahami. Kenapa? Karena kebenarannya itu adalah landasan yang kokoh bagi kehidupan kita. Coba perhatikan. Sebab engkaulah tempat perlindunganku. Coba. Berarti kalau tempat perlindungan itu, saudaraku dikasihi Tuhan, berarti ada perlindungan, ada penjagaan, ada pembelaan. Makanya kebenaran itu menjadi landasan yang kokoh di dalam kehidupan orang percaya. Kalau ada perlindungan itu dalam kehidupannya, ada landasan kebenaran dalam kehidupannya, saya sangat percaya dia tidak pernah akan cepat terpengaruh. Saya percaya dia tidak pernah akan jatuh di dalam dosa. Kenapa? Sudah ada landasan kebenaran itu termeteraikan di dalam hatinya. Maka sudah ada landasan kebenaran itu sudah mengakar di dalam hidupnya. Maka landasan kebenaran itu sudah bertumbuh di dalam hidupnya, sehingga dia tidak akan cepat jatuh di dalam dosa. Amin. Amin. Sudah mau bilang landasan yang kokoh. Mau digoyahkan, mau difitnah, dicaci maki, direndahkan macam-macam, macam-macam, dia kokoh terus tuh. Dia berjalan. Mungkin dia berkata, ku berjalan ke Kanaan. Memang kami gak ada masalah. Ada. Kamu gak ada masalah. Banyak. Loh, kok gak susah? Belum tahu dia bahwa ada landasan yang kokoh di dalam hatinya, yaitu kebenaran di dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Aminnya agak kurang. Mungkin belum mengerti betul. Itu landasan yang kokoh itu. Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita, saudaraku dikasihi yang di ayat ini, ya, kebenaran dalam firman Tuhan. Coba kita akan baca di dalam Yohanes. Ya. Coba Yohanes 17 ayat 17. Coba perhatikan. Kuduskalah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Saudaraku dikasihi Tuhan, yaitu dalam firman ini kita akan menerima petunjuk-petunjuk yang mengarahkan kita. Di dalam firman Tuhan, kata firman Tuhan, jangan jangan membunuh. Apalagi jangan kalau dia seorang anak, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut dalam umurmu yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Betul? Di dalam kitab Amsal, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengerikan tulang. Berarti tambah daya dia. Betul? Itu kan petunjuk-petunjuk. Ya. Ya kan? Kasihlah sesama manusia, bersukacitalah senantiasa. Banyak sekali petunjuk-petunjuk. Jadi firman Tuhan itu kalau kita sudah mengenal kebenarannya, berarti firman Tuhan itu memberi petunjuk kebenaran di dalam kehidupan kita. Sehingga untuk kita menyimpan, untuk kita jatuh diri aja sangat sulit, saudaraku dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena ada petunjuk. Sebakan, mungkin saya berkatakan, mungkin kata-kata saya kurang pas. Ya, kita jadikan kompas. Ya, bahkan dikatakan di dalam kitab Mazmur, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Berarti firman-Mu pelita, bukan seperti lampu ini.
di atas kita saudaraku, bukan. Tetapi pelita, kenapa hanya pelita? Supaya dia hanya menerangi jalan kita. Tujuannya supaya kita tidak jatuh, supaya kita tidak meleset saudaraku, supaya kita tidak jatuh apapun yang ada di sekitar kita. Tetapi kalau tidak ada kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, makanya bisa cepat jatuh. Tinggalkan Yesuslah katanya. Kenapa saya tinggalkan Yesus? Saya tidak dapatkan apa-apa. Benar gak? Sering dengar itu gak? Sering kan? Umur segini aja udah 50 tahun. Ya, sudah 50 tahun lebih masih berpegang teguh dalam kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena saya mengerti betul bahwa hanya di dalam firman Tuhan itu yang bisa menerangi jalan saya. Amin. Jangan heran, banyak anak-anak Tuhan yang mengaku anak Tuhan, tetapi tidak ada kebenaran firman Tuhan di dalam hidupnya. Apa yang terjadi? Dia jatuh. Dia cari kekayaan. Di mana saudaraku? Di kuburan. Dia cari kekayaan di mana? Di mana lagi? Di tempat pohon-pohon keramat, batu-batu keramat. Anak-anak muda belum dapatkan jodoh. Apa yang main saudaraku kasih Tuhan? Dia pakai apa? Supaya orang tertarik, dia pakai pelet. Ya, itu apakah sesuai dengan kebenaran? Tetapi orang yang mengerti tentang kebenaran, saya percaya dia tidak akan mengerjakan itu. Kenapa? Karena dia mengerti petunjuk dan prinsip yang benar untuk hidupnya setiap hari. Dia mencari kekayaan, bukan dengan korupsi. Tuhan Yesus. Kalau kita baca di mana-mana, banyak orang yang korupsi. Itu pun yang sudah kelihatan. Yang tidak kelihatan lebih parah lagi. Banyak yang kelihatan. Yang kelihatan aja sekarang berapa? Apalagi yang kelihatan. Kalau dia sudah mengerti kebenaran, dia jaga mulutnya ini merendahkan orang lain. Kalau dia sudah mengerti kebenaran, kalau dia mengerti petunjuk-petunjuk firman Tuhan, dia jaga mulutnya itu menghina orang lain, menjelekkan orang lain. Tapi karena dia tidak mengerti, karena firman Tuhan itu belum menjadi petunjuk dalam kehidupannya, bahkan dalam prinsipnya setiap hari, apa yang terjadi? Saudaraku, dia rendahkan orang lain, dia hina orang lain, dia caci maki orang lain, sombongnya ajubile, setan aja takut sama dia. Sampai saya berkata, wajah setan sombongnya hingga seperti dia. Ya. Hati-hati. Hati-hati setiap pribadi kita. Tapi saya percaya hari ini, yang beribadah bersama dengan kami, bahkan di rumah masing-masing, saya percaya tidak seperti begitu. Kenapa? Karena mengerti petunjuk firman Tuhan dan prinsip hidup setiap hari melalui kebenaran firman Tuhan. Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita, apa yang perlu kita lakukan sebagai alat kebenarannya? Yang pertama tadi mengenal kebenaran yang sudah Yesus ajarkan. Yang kedua, hidup sebagai saluran kebenarannya. Katakan bersama dengan saya hidup sebagai saluran kebenarannya. Nah, kita harus hidup sebagai saluran. Artinya saudaraku, kita pakai tangan kita, mengulurkan tangan kita untuk memberkati orang lain. Kita pakai mulut kita adalah untuk memotivasi orang lain. Mungkin dia sudah jatuh di dalam dosa, jangan kita hakimi. Rasain lu nggak pernah datang ke gereja sih, nggak pernah baca firman Tuhan sih, makanya lu jatuh di dalam dosa, makanya lu miskin, makanya rumah tanggamu berantakan. Rasain lu, salah. Yang kita lakukan, ayo bangkit kembali. Saya percaya Tuhan pasti menolong. Saya percaya Tuhan pasti membela. Saya percaya Tuhan akan pulihkan ekonomimu. Saya percaya Tuhan akan pulihkan rumah tanggamu. Saya percaya kesehatanmu akan disembuhkan oleh Tuhan. Itulah mulut kita menjadi saluran kebenarannya. Amin. Nah, coba kita akan lihat saudaraku dikasihi Tuhan. Ada beberapa ayat yang perlu saya sampaikan kepada kita. Klik. Menyatakan kebenarannya dalam setiap tindakan kita. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar. Nah, coba perhatikan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita
Coba baca bersama dengan saya. Karena kita adalah kok suaranya agak kurang? Sekali lagi, adalah karena kita adalah sesama anggota. Saya mau tanya, ada enggak di antara kita yang menjelekkan tangannya? Ada enggak? Ada yang berani enggak? Ada yang berani enggak? Ada enggak yang berani menjelekkan tubuhnya atau matanya? Ada enggak di antara kita? Ada enggak? Ya ampun, dijawab, udah Tuhan. Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak yang menjelekkan? Rambut saya sih gini, ya. Rambut saya begini nggak cocok dengan saya. Ada enggak? Enggak ada. Kalau kita pakai prinsip seperti begini, saudaraku dikasih Tuhan, saya mau katakan, kita sudah menjadi saluran berkat. Kalau kita pakai prinsip ini sebagai anggota, tetapi jarang kita memakai prinsip itu. Kenapa? Karena ego kita, karena kehebatan, jarang kita pakai itu. Makanya selama ikut Tuhan, hidup kita hanya seperti begitu aja. Selama ikut Tuhan tidak pernah mengalami kemajuan. Selama ikut Tuhan hanya berjalan di tempat. Ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi pergumulan, kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak memahami itu. Makanya saya mau ingatkan kepada kita, saya sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan kita, saudaraku dikasih Tuhan, jangan sampai kita menyerahkan hidup kita ini. Tetapi kita harus menyatakan itu. Berarti kita harus mencerminkan kebenaran Allah dimanapun Tuhan tempatkan kita. Amin. Akan orang berkata, dia lihat, kata firman Tuhan kita ini sebagai surat yang dibaca oleh siapapun. Dia hebat. Luar biasa ya. Saya senang sama anak Tuhan ini. Kalau saya ketemu dengan dia, selalu menjadi berkat kepada saya. Saya. Saudaraku, saya banyak ketemu orang-orang percaya seperti begitu. Dia berkata, saya kalau ketemu Bapak ini selalu bersuka cita. Saya tenang kalau ketemu dengan dia. Kenapa? Karena dia menjadi saluran kebenaran. Jadi jangan menjadi saluran. Kita harus menjadi saluran kebenarannya. Jangan menjadi saluran, yaitu menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Yang kedua, saudaraku, ada yang kedua lagi. Klik. Nah, menyebarkan kebenaran. Katakan bersama dengan saya, harus saya sebarkan kebenaran. Kita akan baca Matius 28, 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai di mana? Sampai di mana? Sampai tahun ini? Tidak. Sampai tahun 2025? Tidak. Tetapi sampai apa? Akhir zaman, sampai berakhirnya dunia ini. Dia akan menyertai kita. Artinya di sini, saudaraku dikasihi Tuhan, melalui kebenaran kita menjadi berkat bagi orang lain. Melalui kebenarannya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita beritakan firman Tuhan. Kadang-kadang saya banyak sekali dapatkan renungan harian. Kadang-kadang saya dapat satu hari itu 50, saudaraku dikasih Tuhan. Kirim sana sini. Saya baca. Kenapa? Berarti dia menjadi saluran kebenaran bagi saya. Saya sebagai pendeta masih dikirim renungan harian. Tidak apa-apa saya baca, saudaraku dikasih Tuhan. Saya baca aja. Kenapa? Dia menjadi saluran kebenaran bagi saya. Ya, mungkin hanya dia kirim ayat, saya baca lagi, saya renungkan. Nah, itu dia menjadi saluran kebenaran. Nah, seperti begitu juga di dalam kehidupan kita harus menjadi saluran kebenarannya. Kirimkan sama dia ayat, ya. Mungkin semangat pagi gereja kita. Kirimkan lagi, saudaraku yang kasih Tuhan, yaitu
ya flyer-flyer gereja kita sehingga mereka dia berkati oleh Tuhan. Itu kita menjadi saluran kebenaran. Tetapi orang Kristen sangat sulit mengerjakan itu. Tetapi saya sangat percaya yang hadir pada saya adalah orang-orang yang siap menjadi saluran kebenarannya. Yang ketiga yang perlu saya sampaikan kepada kita, saudaraku dikasih Tuhan, apa yang perlu kita lakukan sebagai alat kebenarannya? Dapat menghadapi tantangan hidup sebagai alat kebenarannya. Klik. Ya. Tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, yang kita kerjakan harus kita berani menghadapi tantangan hidup setiap hari. Tantangan hidup setiap hari, banyak godaan di sekitar kita. Ngapain sih datang ke gereja? Kan banyak begitu kan. Ini kan hari apa? Ayo kita jalan-jalan dulu. Nanti ada promo di sana. Itu kan tantangan setiap hari. Udah ngapain sih akur-akur dengan suami lagi sekarang? Kan banyak itu kan ngomong kan. Nggak tahu ya. Ya ampun, kurang gaul banget. Loh, banyak itu sekarang yang ngomong. Ngapain sih doa keluarga, mesbah keluarga? Ngapain sih, udah banyak sekali. Ngapain sih ikut doa puasa? Ngapain ikut doa pagi lagi? Banyak banget. Itu tantangan hidup kita. Dalam tantangan juga saudaraku di sekitar kita. Tantangan mata kita saudaraku. Lihat itu tetangga kita diberkati Tuhan. Dia diberkati Tuhan ya. Dia baru beli televisi 150 inch. Memang ada ya? Ada ya? Itu kan tantangan mata kita. Itu tantangan setiap hari saudaraku dikasih Tuhan. Dia baru kerja. Sudah jadi general manager. Itu tantangan dalam kehidupan kita. Setan menawarkan itu. Tetapi kalau kita ada di dalam Tuhan, kalau kita mengerti kebenaran, kita tidak pernah akan tergoda itu. Kita tidak pernah akan terpengaruh tantangan itu. Dia lihat orang lain kaya hanya di tempo 1 jam. Tahu nggak ada yang kaya tempo 1 jam? Banyak. Hanya melalui tanda tangan sudah kaya raya 1 jam. Korupsi. Saudara, udah 10 tahun masuk kantor, udah 10 tahun kerja, masih hidupnya seperti begitu gak apa-apa. Tetapi hidup dalam kebenaran. Amin. Daripada pakai mobil mewah tetapi korupsi. Ya. Makanya banyak sekali tantangan sebagai hamba Tuhan. Udah ngeri saudaraku dikasih Tuhan. Kalau kita pakai pakaian yang apa? Yang tidak rapi, dasar pendeta kurang doa. Pernah enggak? Atau pelakunya? Kita pakai pakaian rapi, dia makan per puluhan. Gua enggak makan per puluhan, benar enggak? Yang gua makan setiap hari nasi. Udah salah bahasanya ngomong lagi. Benar enggak? Anak kita pinter di sekolah, ya patasan, anak pendeta. Anak kita, apa saudaraku dikasih Tuhan? Ingat pinter, masa anak pendeta bodoh ajubile katanya. Serba salah. Kita gemuk, pendeta kurang doa. Aduh, hidup ini salah. Kita kurus, dasar pendeta. Doanya kurang sekali. Serba salah. Kita naik angkot, pendeta miskin. Kita bawa mobil, korupsi lagi uang gereja. Salah semuanya. Tapi mungkin gak pernah ngomong begitu sama pendeta ya. Ngeri sedap. Ya itu dia. Tetapi saya mau katakan itu adalah tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan kita banyak sekali. Tetapi saya percaya kalau kita berpegang dalam kebenaran, kita tidak pernah akan takut. Saudaraku, satu lagi. Klik. Apa yang perlu kita lakukan sebagai alat kebenarannya? Dapat menghadapi tantangan hidup sebagai alat kebenarannya. Berjuang membela kebenaran. Apapun yang terjadi, kita harus berjuang membela kebenaran. Amin.
Makanya saya katakan dari awal, mau Tuhan tempatkan kita di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan, kita harus membela kebenaran. Amin. Ditempatkan di tengah-tengah orang yang pakai narkoba, kita harus membela kebenaran. Ditempatkan kepada orang-orang tukang fitnah, kita harus membela kebenaran. Kita tidak akan pernah terpengaruh dengan mereka. Kenapa? Kita membela kebenaran yang sejati itu. Yesus pada waktu itu, dia membela kebenaran walaupun diperhadapkan, walaupun dimahkotai dengan duri, walaupun ditelanjangi, saudaraku dikasihi Tuhan, walaupun dia memikul salibnya. Kita tadi sudah melihat di CU. Yesus tidak menyerah. Kenapa? Dia membela kebenaran yang sejati itu. Saya percaya juga harus begitu dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Harus kita bela kebenaran yang sejati itu. Sekali Yesus tetap Yesus, apapun yang terjadi. Amin. Tepuk tangan dong. Walaupun ditawarkan jabatan, kalau kamu contohnya ditawarkan, kalau kamu tinggalkan Yesus sebagai jabatan, bilang sama dia, sorry ya, nggak ada kesempatan begitu. Bukan saya seperti begitu. Anak-anak muda mau dibujuk, tinggalkan Yesus. Nanti kamu nikah sama dia, bilang sama dia, maaf, maaf. Kebenaran yang sejati hanya ada di dalam Yesus. Harus bela kebenaran itu. Jangan gara-gara udah jomblo 30 tahun, dia datang naik Mercy, rental lagi, saudaraku dikasih itu, datang baru mudung bawa Mercy. Udah puji Tuhan, kenapa baru begini, kenapa nggak dari kemarin-kemarin, Tuhan kasih begini. Tahu-tahu mobil rental lagi, saudaraku dikasih itu. Baru nanti kembali, udah nikah. Tanya, mana mobilnya? Udah saya kembalikan sama showroomnya, itu mobil rental. Ya, ya. Ditawarin begini, bilang sama dia, maaf, walaupun saya hidupnya pas-pasan, saya tidak mau korupsi. Walaupun hidup saya pas-pasan, saya tidak pergi kemana. Ke mana? Ke kuburan cari kekayaan. Ke apa? Batu-batu keramat, pohon-pohon keramat lah segala macam. Bilang sama dia, sorry ya, enggak level yang gitu-gituan. Ya. Harus kita belajar bersama. Untuk itu biarlah kita berjalan dengan kebenaran. Saya akan ambil kesimpulan dan saya akan panggil pemain musik maju ke depan. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mempersembahkan hidup kita sebagai alat baginya. Ya, sebagai alat baginya untuk menyatakan kebenarannya di dunia ini. Melalui hidup kita yang sesuai dengan kebenarannya, kita dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saya panggil pemain musik maju ke depan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita harus menjadi berkat. Coba perhatikan, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mempersembahkan hidup kita. Persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Untuk apa? Untuk menyatakan kebenarannya di dunia ini. Kita harus menyatakan kepada dunia ini kebenaran yang sejati. Dan coba perhatikan, melalui hidup kita ya, yang sesuai dengan kebenarannya, kita dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Katakan bersama dengan saya, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kalau kita menjadi saluran berkat bagi orang lain, saya sangat percaya nama Tuhan ditinggikan di atas segala-galanya. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kenapa? Karena kita menjadi saluran berkat bagi mereka. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.